Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yang dimana anggota kelompok kami pertama saya sendiri Isnawati, Rifki Astrianto, Wesni Balik, Siti Norma, Anggun Ayu Saskia, Reski Amelia, Imu Saleha, Muhammad Fajar Abdul Qadir, dan Yuliatri Kumala Devi. Adapun materi kelompok kami yaitu dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Adapun materi yang akan kami bawakan yang pertama yaitu siklus hidrologi, yang kedua karakteristik dan dinamika perairan laut, yang ketiga persebaran dan pemanfaatan biota laut, yang keempat pencemaran dan konservasi perairan laut. Adapun materi yang kelima yaitu potensi, sebaran dan pemanfaatan perairan darat, yang keenam ada konservasi air tanah dan daerah aliran sungai, yang ketujuh lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi di Indonesia. Pertama, pengertian hidrosfer adalah lapisan air yang ada di planet bumi meliputi permukaan bumi di dalam tanah dan di atmosfer. Total volume air di bumi 332.500 mil. Siklus hidrologi adalah pergerakan air dari lautan ke atmosfer sampai daratan atau tanpa ke daratan hingga kembali ke laut. Siklus hidrologi terbagi tiga, yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Yang pertama yaitu siklus pendek, diantaranya insolasi atau pemanasan matahari pada air laut. Yang kedua, air laut menguap atau evaporasi menjadi air gas atau uap air. Yang ketiga, turun hujan masih di lautan. Yang keempat, uap air mengalami kondensasi, perubahan uap air menjadi titik air atau awan. Yang kedua ada siklus sedang. Siklus sedang, ciri-cirinya yaitu insolasi atau pemanasan matahari pada air laut. Kedua, air laut menguap atau evaporasi menjadi gas atau uap air. Ketiga, uap air mengalami kondensasi atau perubahan uap air menjadi titik air atau awan. Yang keempat, awan mendorong angin ke daratan. Yang kelima, turun hujan di daratan. Yang keenam, air mengalir ke sungai dan kembali lagi ke lautan. Selanjutnya ada siklus panjang. Ciri-cirinya yaitu insolasi atau pemanasan matahari pada air laut. Kedua, air laut menguap atau evaporasi menjadi gas air. Yang ketiga, uap air mengalami kondensasi membentuk awan. Yang keempat, awan mendorong angin ke daratan, pedalaman, dan pegunungan sehingga membentuk sublimasi. Yang kelima, turun hujan. Yang keenam, air meresap ke dalam tanah dan sebagian mengalir ke permukaan. Yang terakhir, air tanah keluar ke permukaan, mengalir ke sungai dan ke laut. Tahapan dan istilah siklus hidrologi. Yang pertama, insolasi adalah proses pemanasan air laut oleh sinar atau radiasi matahari. Yang kedua, evaporasi adalah penguapan pada lingkungan abiotik. Yang ketiga, transpirasi, yaitu penguapan pada lingkungan biotik. Yang keempat, evapotranspirasi adalah penguapan pada lingkungan biotik dan abiotik. Yang kelima ada kondensasi, yaitu proses perubahan gas atau uap air menjadi titik air atau awan. Yang keenam ada adveksi atau pergerakan awan secara horizontal atau mendatar. Yang ketujuh ada sublimasi, adalah perubahan awan menjadi kristal es atau gerak awan vertikal. Yang kedelapan, presipitasi atau turunnya hujan dari atmosfer ke permukaan bumi. Yang kesembilan ada infiltrasi, adalah meresapnya air ke dalam tanah atau gerak vertikal air di tanah. Yang ke-10 ada runoff, adalah aliran air di permukaan bumi atau aliran permukaan.
11 ada perkolasi, adalah aliran air di bawah permukaan bumi secara mendatar atau horizontal. Karakteristik dan dinamika perairan laut. Perairan laut merupakan bagian bumi yang tertutup air dengan kadar garam yang tinggi. Adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki laut menjadikan adanya pergerakan atau dinamika perairan laut. Karakteristik yang dimiliki perairan laut antara lain yang pertama warna air laut. Sinar matahari dan zat larutan serta organisme laut memengaruhi warna laut. Umumnya, kita melihat air berwarna biru, padahal air laut yang berwarna biru karena pantulan cahaya biru dari langit. Yang kedua yaitu suhu air laut. Suhu air laut pada laut dunia yaitu 17,4 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu kadar air laut. Kadar garam yang terdapat pada air laut. Kadar garam tersebut berasal dari kadar mineral yang berasal dari tanah dan batuan. Laut normalnya berkadar garam 3,5%, namun ada beberapa laut yang memiliki kadar garam berbeda-beda. Penyebab perbedaan kadar garam laut tersebut antara lain yang pertama, arus laut yang mengalir ke daerah lain. Yang kedua, banyaknya curah hujan sehingga memengaruhi kadar garam. Yang ketiga, semakin tinggi penguapan air laut membuat kadar garam semakin tinggi. Yang keempat, banyaknya cairan es yang masuk ke dalam laut, dan yang terakhir yaitu air tawar yang masuk ke laut. Materi ketiga berkenaan dengan persebaran dan pemanfaatan biota laut. Persebaran dan pemanfaatan biota laut terbagi menjadi tiga. Pertama perikanan, kedua terumbu karang, dan ketiga hutan mangrove. Bagian pertama, perikanan. Perikanan merupakan potensi pertama yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, di mana persebaran sumber daya laut perikanan merupakan yang terbesar karena Indonesia terdiri dari 2/3 lautan. Laut Indonesia sendiri menyumbangkan ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Persebaran bisa dimanfaatkan untuk mengambil ikan tangkap di Indonesia banyak di bagian Indonesia, bagian barat dan timur dibandingkan bagian tengah Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh aliran air yang memang tinggi pada area barat dan timur. Untuk laut bagian barat dengan rata-rata kedalaman 75 meter, Anda bisa menemukan ikan kecil ataupun ikan konsumsi seperti pelagis kecil. Bagian kedua, terumbu karang. Terumbu karang termasuk ke dalam sumber daya laut yang ada dan tidak bisa diciptakan oleh manusia. Di Indonesia, luas terumbu karang Indonesia mencapai 284.300 km persegi atau 18% dari terumbu karang yang ada di dunia. Berdasarkan presentasi kekayaannya, tentu masyarakat bisa memanfaatkan terumbu karang sebagai tempat tinggal banyak hewan di bawah laut dan tentu saja harus dilestarikan. Dengan adanya terumbu karang di dalamnya, terdapat 2.500 jenis ikan, 590 jenis karang, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan. Bayangkan jika tidak ada terumbu karang, maka banyak hewan laut yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan tentu saja keindahan yang tidak dapat didapatkan dimanapun. Bagian ketiga, hutan mangrove. Jika sumber daya laut hanya ada hutan mangrove, maka Anda salah mengartikannya. Selain fauna yang bisa Anda temukan dan konsumsi, nyatanya ada hutan mangrove yang tumbuh subur di sekitar lautan Indonesia, khususnya di pesisir pantai. Karena ombak dan intensitas air laut yang berbeda di setiap tempat seringkali menciptakan abrasi atau terkikisnya daratan di dekat lautan karena benturan air. Untuk itu, adanya mangrove dan pemanfaatannya membawa energi baik dan dampak positif bagi laut. Dengan adanya mangrove memberikan kekuatan pada tanah di sekitar laut agar lebih kuat dan juga solid sehingga tidak mudah meruntuh atau terkikis. Fungsi hutan mangrove untuk menciptakan ekosistem baru yang membawa banyak hewan dan tumbuhan di sekitarnya dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Mangrove juga bisa melindungi laut dari dampak pemanasan global dan dapat menyumbangkan lebih banyak oksigen di sekitar laut dan kayunya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya, materi keempat, pencemaran dan konservasi perairan laut. Pencemaran laut adalah peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian dan perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme invasif asing ke dalam laut yang berpotensi memberi efek berbahaya. Adapun penyebab pencemaran air laut, yang pertama, pencemaran oleh minyak. Kecelakaan kapal tanker pengangkut minyak mentah dalam jumlah besar yang mengakibatkan tercecernya minyak di lautan sering terjadi setiap tahun. Pencemaran minyak mempunyai pengaruh luas terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di suatu daerah.
Yang kedua, pencemaran oleh logam berat. Logam berat ialah benda padat atau cair yang mempunyai berat 5 gram atau lebih untuk setiap sentimeter. Sedangkan logam yang beratnya kurang dari 5 gram adalah logam ringan. Ketiga, pencemaran oleh sampah. Sekitar 80% dari sampah di laut adalah plastik. Plastik dan turunan lain dari limbah plastik yang terdapat di laut berbahaya untuk satwa liar dan perikanan. Dan yang keempat, pencemaran oleh pestisida. Pencemaran yang disebabkan oleh pestisida adalah bersifat akumulatif. Pestisida sengaja disebarkan dengan tujuan untuk mengontrol hama tanaman atau organisme-organisme lain yang tidak diinginkan. Beberapa pestisida yang dipakai berasal dari suatu grup bahan kimia yang disebut organoklorin. Kelima, pencemaran akibat proses eutrofikasi. Peristiwa eutrofikasi adalah kejadian peningkatan nutrisi, biasanya senyawa yang mengandung nitrogen atau fosfor, dalam ekosistem. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan produktivitas primer, ditandai peningkatan pertumbuhan tanaman yang berlebihan dan cenderung cepat membusuk. Efek lebih lanjut termasuk penurunan kadar oksigen, penurunan kualitas air, serta tentunya mengganggu kestabilan populasi organisme lain. Dan yang keenam, pencemaran akibat polusi kebisingan. Kehidupan laut dapat rentan terhadap pencemaran kebisingan atau suara dari sumber seperti kapal yang lewat, survei seismik, eksplorasi minyak, dan frekuensi sonar angkatan laut. Perjalanan suara lebih cepat di laut daripada di udara. Hewan laut seperti paus cenderung memiliki penglihatan lemah dan hidup di wilayah yang sebagian besar ditentukan oleh informasi akustik. Selanjutnya, konservasi perairan laut. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran laut. Yang pertama, tidak membuang sampah ke laut. Kedua, penggunaan pestisida yang cukup. Ketiga, selalu biasakan untuk tidak membuang puntung rokok di sekitar laut. Keempat, daur ulang sampah organik. Dan yang terakhir, penggunaan pertambangan ramah lingkungan. Materi kelima yaitu potensi, persebaran, dan pemanfaatan perairan darat. Persebaran air darat meliputi 3 bagian yaitu danau, air tanah, dan rawa. Danau itu merupakan suatu daratan yang cekung yang digenangi air yang cukup banyak. Air yang mengenangi danau bisa berasal dari mata air tanah, air sungai yang berpelepasan atau bermuara di danau tersebut, atau bisa juga berasal dari air hujan. Air yang mengisi danau biasanya air tawar, contohnya Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Poso di Sulawesi Tengah, dan Riam Kanan di Kalimantan Selatan. Selanjutnya, macam-macam danau. Danau tektonik, yaitu danau yang terjadi akibat adanya peristiwa tektonik seperti gempa. Akibat gempa terjadi proses patahan atau fault pada permukaan tanah. B. Danau vulkanik atau danau kawah, yaitu danau yang terdapat pada kawah lubang punden bekas letusan gunung berapi. Ketika gunung meletus, batuan yang menutup kawasan Kapuden rontok dan meninggalkan bekas lubang di sana. Ketika terjadi hujan, lubang tersebut terisi air dan membentuk sebuah danau. C. Danau tektonik vulkanik, yaitu danau yang terjadi akibat proses gabungan antara proses vulkanik dengan proses tektonik. Ketika gunung berapi meletus, sebagian tanah atau batuan yang menutupi gunung patah dan merosot membentuk cekungan. Selanjutnya, cekungan tersebut terisi air dan membentuk danau. D. Danau kars. Danau jenis ini disebut juga downline, yaitu danau yang terdapat di daerah berbatu kapur. Danau jenis ini terjadi akibat adanya erosi atau pelarutan batu kapur. Bekas erosi membentuk cekungan dan cekungan terisi air sehingga membentuk danau. E. Danau glasial. Danau yang terjadi karena adanya erosi glaster,
Pencairan es akibat erosi mengisi cekungan-cekungan yang dilewati sehingga terbentuk danau. F. Waduk atau bendungan adalah danau yang sengaja dibuat oleh manusia. Pembuatan waduk biasanya berkaitan dengan kepentingan pengadaan listrik, tenaga air, perikanan, pertanian, dan rekreasi. Selanjutnya, rawa. Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus-menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut dan ditumbuhi dalamnya, tergenang secara terus-menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut dan ditumbuhi vegetasi yang merupakan suatu ekosistem. Air tanah. Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan besar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembasan. Sumber utama dari air tanah yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Persebaran air hujan ini terjadi selama pengaliran air hujan ke laut atau ke aliran sungai. Potensi air darat. Yang pertama sebagai sumber air minum, yang kedua sebagai irigasi, yang ketiga sebagai sumber PLTA, yang keempat sebagai habitat ikan, dan yang kelima sebagai tempat pembuatan faring terapung. Yang keenam sebagai bahan pendukung dalam produksi barang, yang ketujuh sebagai sarana olahraga, yang kedelapan sebagai sarana transportasi, dan yang kesembilan sebagai sumber mata pencaharian, dan yang ke-10 sebagai objek wisata. Manfaat air darat. Yang pertama sebagai air minum, yang kedua budidaya perikanan, yang ketiga pembangkit listrik, yang keempat sarana irigasi, yang kelima bahan baku industri, dan yang keenam sarana transportasi. Materi berikutnya yaitu konservasi air tanah dan daerah aliran sungai. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Berdasarkan batasan antara konservasi dan pengendalian air tanah, konservasi tanah antara lain 1. Perlindungan dan pelestarian air tanah, dan yang kedua yaitu pengawetan dan penghematan air tanah, dan yang ketiga yaitu penentuan zona konservasi air tanah. Upaya-upaya konservasi DEAS dalam buku pengelolaan daerah aliran sungai dijelaskan beberapa konservasi yaitu pemberdayaan masyarakat sekitar DAS. Masyarakat sekitar DAS merupakan komponen penting dalam upaya konservasi DAS sebab mereka merupakan aktor utama yang memanfaatkan sumber daya alam di sekitar DAS. Dayakan bagi masyarakat sekitar DAS perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan komponen penduduk terkait perlunya perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya alam dan DAS. Tindakan pengendalian untuk menelisir laju degradasi DAS. Tindakan ini merupakan pengendalian lahan yang dapat ditanami lahan tidur agar nir dan kelembagaan sosial. Selain itu, tidaknya pengendalian juga mengangkut berbagai sumber daya alam seperti penanaman pohon, penanaman tanaman semusim, dan perlindungan hutan dan air.
Materi selanjutnya yaitu lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi di Indonesia. Yang kedua, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Badan penelitian ini bertugas melaksanakan penelitian, pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sumber daya air. Yang ketiga, Balai Besar Wilayah Sungai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Badan ini bertugas mengelola seluruh sungai yang ada di Indonesia. Yang keempat, Badan Informasi Geospasial. Badan ini memerlukan data yang terkait dengan hidrologi, curah hujan, oceanografi yang nanti dapat digunakan untuk pemetaan dalam kajian hidrologi. Yang kelima, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan ini memanfaatkan data terkait hidrologi di suatu wilayah terkait dengan potensi wilayah yang rawan terhadap bencana, baik bencana banjir, longsor maupun kekeringan. Yang keenam, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Badan ini memanfaatkan data hidrologi di suatu wilayah yang nantinya dapat digunakan untuk memberikan data informasi perkiraan iklim, cuaca, maritim, potensi bencana tsunami di wilayah Indonesia. Yang ketujuh, Pusat Hidrologi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut. Pusidrosal menyediakan data dan informasi hidrooceanografi yang akurat dan mutakhir sebagai data dasar yang akan digunakan sebagai bahan analisis strategi pertahanan nasional.